Persilakan mempelai pria dan wanita masuk. Hari ini adalah pernikahan kami, aku dan Aga pertama. Setelah 6 tahun bersama, dari seragam sekolah hingga gaun pengantin. Akhirnya, kami bisa menyatu. Persilakan mempelai pria dan wanita memotong kue kebahagiaan nan manis. Mempelai pria, kau. Arga pertama. Bagaimana bisa kau perlakukan aku seperti ini? Hadirin sekalian, upacara pernikahan hari ini tidak sah. Yang benar-benar kusukai adalah Citra Lestari. Apa? Katanya Citra Lestari adalah pujaan hati Direktur Arga yang tak pernah didapatkan selama bertahun-tahun. Pujaan hati? Pantas saja Direktur Arga. Hari ini meninggalkan Nadia Wibowo. Kabur demi dia. Benar. Siapa di kota Aruna yang tak tahu? Nadia Wibowo lah yang tanpa batas. Memaksakan diri agar Direktur Arga mau menikahinya. Seumur hidupku, pertama kali kulihat mempelai pria mendorong mempelai wanita ke dalam kue. Hahaha. Nadia Wibowo sekarang benar-benar jadi bahan tertawaan. Arga pertama, demi hujan hatinya yang sakit parah, menghinaku seenaknya. Tapi dia tak tahu, yang tak akan lama hidup adalah aku. Nona Nadia, Anda telah didiagnosis kanker otak stadium akhir. Paling lama, tak akan hidup lebih dari 6 bulan. Arga, tak kusangka kau rela kabur demi aku. Kau begitu baik padaku. Citra, demi dirimu, apapun akan kulakukan. Sungguh menggelikan. Arga, kalau kau tak cinta padaku, kenapa kau mau menikahiku? Kak Nadia, jangan salahkan Arga. Dia juga punya alasan. Akulah yang bersalah. Nadia, karena kau sudah tahu, aku tak akan sembunyikan lagi. Citra kena kanker lambung. Umurnya tak panjang lagi. Alasan aku kabur bersamanya juga karena aku harus bantu ia wujudkan 10 permintaan terakhirnya. Kak Nadia, permintaanku pertama adalah berharap Arga bisa kabur demi aku. Tak disangka, dia benar-benar melakukannya untukku. Jadi, Arga, kau tinggalkan aku di hari pernikahan hanya demi permintaan Citra. Apa kau tak tahu betapa pentingnya pernikahan bagi seorang wanita? Kau membuatku jadi bahan tertawaan seluruh kota selatan. Kak Nadia, kata dokter, aku tak akan lama lagi. Aku hanya serakah kali ini. Setelah Arga dan aku selesaikan 10 permintaan terakhir, akan kukembalikan dia padamu. Nadia, Citra sebentar lagi meninggal. Cuma sekali pernikahan kan? Setelah aku bantu Citra penuhi 10 permintaan terakhirnya, nanti kuakan lagi. Medicine is so advanced now. Kak Nadia, jangan salahkan Kak Arga. Salah aku. Ini semua salahku. Pergi sana. Nadia, Citra mau mati. Jangan keterlaluan. Arga, tapi aku sudah... Arga, kepalaku pusing sekali. Perutku juga sakit. Citra. Nadia, kalau ada apa-apa dengan Citra, aku tidak akan membiarkanmu. Arga, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Arga. Jangan tinggalkan aku. Arga, perutku sakit sekali. Bagaimana ini? Apa aku mau mati? Citra, tahan. Aku antar kamu cari dokter. Arga,
Rupanya kau memang tak cinta padaku lagi. Kenapa kamu ceroboh sekali? Nanti pekerjaan seperti memotong sayur, biar aku yang lakukan. Tidak apa-apa, Arga. Aku kan bukan anak kecil lagi. Tidak boleh. Kamu adalah wanita yang paling kucintai. Cita-cita hidupku adalah melindungimu, agar kamu tidak terluka. Arga, bisa bertemu denganmu dan jatuh cinta padamu? Sungguh keberuntungan terbesarku. Keinginan kedua, pergi lihat laut bersama orang tercinta. Arga, musim gugur tahun ini, kita pergi lihat laut bersama, ya? Aku sibuk kerja. Tidak ada waktu. Kalau mau pergi, pergi sendiri. Arga, rupanya bukan tak ada waktu, hanya tak mau menemaniku saja. Nadia, jangan terlalu diambil hati. Arga memang kabur dari pernikahan, tapi dia punya alasan. Iya, cuma pernikahan doang. Kalian masih muda, bisa adain lagi nanti. Tidak seperti Citra, dia tak punya masa depan. Mungkin aku juga tak punya. Maksudmu apa? Aku ambilkan air untuk kalian. Nadia terlalu tak berbelas kasihan. Citra mau mati. Tak bantu saja sudah, masih hitung-hitungan. Sudah, jangan keras-keras. Jangan banyak bicara. Nadia kan pacarnya Arga. Memang dari dulu. Kalau dulu Citra tak menolak lamaran Arga. Arga takkan gegabah hanya untuk gengsi, lalu melamar Nadia. Jadi sebenarnya, dia bisa jadi pacar Arga. Harusnya berterima kasih pada Citra. Arga, selama ini rupanya aku cuma pilihan cadangan. Yang dipilih karena tak ada yang lain. Permintaan terakhir ketiga. Cium orang yang paling kucintai di bawah kembang api yang gemerlap. Astaga, pacar Kak Citra ganteng banget dan cintanya tulus sepenuh hati. Aduh, semoga langgeng ya. Kak Citra, sekarang teknologi medis sudah maju. Penyakitmu pasti bisa sembuh. Jangan menyerah. Terharu banget Kak Citra. Penyakitmu pasti bisa sembuh. Tuhan tak akan mengecewakan orang yang saling mencinta. Arga, kepalaku sakit sekali. Keluarga Fang hanya punya satu keturunan. Dari Kanada ya? Sudah kuduga. Dia pasti tak mau melihatku bersamamu. Arga, bagaimana kalau kau pulang saja? Lagi pula, orang yang hampir mati sepertiku. Bahkan ada yang peduli. Citra, mana mungkin aku meninggalkanmu? Arga, ini permintaan terakhir keempatku. Jangan tolak aku, ya? Hello, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silahkan coba lagi nanti. Kak Nadia, permintaan terakhir keempatku sudah terlaksana.
Lihat Kak Nadia, kami pergi melihat laut. Dan kubawakan hadiah untukmu. Nadia, Nadia, sakit kan? Aku sengaja ingin kau sadar. lihat betapa baiknya Citra padamu. Betapa tak tahu dirinya kau. Nadia, Citra menderita kanker lambung. Tak boleh makan peras. Pergilah ke dapur buatkan bubur untuknya. Arga, kau meninggalkanku. Pergi melihat laut dengan wanita ini. Dan menyuruhku jadi pembantunya. Bukankah ini terlalu kejam? Maaf Kak Nadia. Ini salahku. Aku tak seharusnya sakit. Aku pergi dulu saja. Hey, Citra. Nadia. Harus berapa kali aku ulangi? Aku melakukan ini hanya karena Citra sakit. Aku mencintaimu. Arga, kau menciumku dengan bibir yang sudah mencium wanita lain. Tidak merasa jijik? Nadia, aku janji. Setelah permintaan terakhir Citra terpenuhi, aku akan kembali padamu. Kita akan adakan pernikahan yang lebih meriah. Sayangnya, kita tak punya masa depan lagi. Nadia, tidak bisakah kau lebih dewasa? Kau selalu cari masalah begini, membuat semua orang tidak nyaman. Baiklah Citra. Tunggu aku temukan dasinya, lalu kita nonton film. Ya, Arga. Aku tahu kau yang terbaik. Arga, kapan sampai? Arga, hello. Kau dengar Arga? Arga, aku... Arga. Sebenarnya aku menderita kanker otak stadium akhir. Kata dokter, hidupku tak akan lama lagi. Nadia, kau sangat mengecewakanku. Kau pikir dengan pura-pura sakit seperti Citra, kau bisa menarik perhatianku? Ku beri tahu. Jangan harap. Rupanya di hatimu, aku seperti itu. Nadia, kau berubah. Jadi jahat dan tak dikenali lagi. Aku tak bisa mengerti. Citra masih punya 6 permintaan terakhir. Kenapa kau harus mencari segala cara untuk menyakitinya? Ternyata yang paling kau takuti adalah Citra terluka. Silakan pikir apapun. Citra di luar dingin. Kau tunggu dulu di kedai kopi. Aku segera menjemputmu. Arga, kau salah paham. Aku benar-benar tidak membohongimu. Aku benar-benar mengidap kanker otak stadium akhir. Kalau kau tidak percaya padaku, aku bisa bersumpah. Pergilah. Aku tidak punya waktu lagi untuk menemani permainanmu. Aku masih harus buru-buru menjemput Citra. Kau kenapa? Kepalaku sakit sekali. Arga, cepat antar aku ke rumah sakit. Setelah ke rumah sakit, kau akan tahu. Aku tidak membohongimu. Kepalaku, Arga. Aku mohon padamu. Cepat antar aku ke rumah sakit. Nadia, kau pikir dengan berpura-pura sakit, aku akan percaya padamu? Tidak. Arga, aku benar-benar tidak membohongimu. Kenapa? Kenapa? Kenapa saat Citra bilang dia sakit, kau langsung percaya? Kita sudah pacaran 6 tahun. Tapi kataku tidak kau percayai? Nadia, Citra hampir mati. Aku tidak punya pikiran untuk mengurus permainan cemburu yang tidak pantas ini darimu. Arga, jangan pergi. Cepat tolong aku. $120? Cepat, tolong aku. Kepalanya terbentur keras. Memicu kanker otaknya kambuh. Keadaannya kritis.
Cepat hubungi keluarganya. Baik. Olga, tokoh utama film hari ini, cintanya sungguh mengharukan. Seperti kita berdua. Sayangnya, waktuku tak banyak lagi. Tidak mungkin. Citra, aku pasti cari dokter terbaik. Jangan khawatir. Pacar Nadia ya? Pacarmu kanker otak kambuh, dibawa ke rumah sakit, sudah kritis. Segera ke sini, tanda tangani surat setujuan tindakan darurat. Tolong sampaikan ke Nadia, kalau dia suka pura-pura sakit, kutuk diri sendiri. Mau mati, silakan. Aku tak akan tanda tangani. Apa, Tuan Arga? Pacarmu benar-benar kanker otak kambuh. Olga, ada apa? Itu Nadia lagi. Pura-pura sakit bohongi aku. Sekarang suruh orang berpura-pura perawat. Arga, bagaimana kalau kau ke rumah sakit? Periksa Kak Nadia, bagaimana kalau benar-benar terjadi sesuatu? Sangat lincah. Tidak ada bagaimana kalau. Kalau aku benar-benar pergi, hanya mendukung Nadia, bertingkah tak masuk akal. Masih ada orang seperti ini. Dokter, bagaimana ini? Keluarga pasien menolak tindakan darurat. Bilang dia pura-pura sakit. Suruh dia mati saja. Arga, sebenarnya di hatimu, aku ini pembohong. Atau dibanding Citra, aku sama sekali tak penting. Nyawa pasien yang penting. Kalau keluarganya tak mau datang, kita lanjutkan resusitasi. Kak Nadia, kamu sudah kembali. Kak Nadia, buat pura-pura sakit yang meyakinkan. Sampai segitanya ya usahamu, tongkat pun disiapkan. Nanti jangan-jangan bilang ke Arga, kamu baru keluar dari rumah sakit. Aku tidak pura-pura sakit. Aku memang baru keluar dari rumah sakit. Kalau kalian tidak percaya, bisa kubawa surat keterangan keluar untuk ditunjukkan. Cukup! Nadia, aku sangat kecewa padamu. Aku cuma ingin memenuhi beberapa permintaan terakhir Citra. Perlukah segitunya? Nadia, apapun tipu muslihatmu, aku tak akan percaya lagi. Apapun yang kukatakan, kau tak pernah percaya. Citra cuma butuh beberapa kata, langsung kau anggap firman. Arga, aku ini pacarmu, atau Citra pacarmu. Kak Nadia, jangan salah paham Arga, sebenarnya dia juga peduli padamu. Sudah hampir siang, ayo kita makan. Kak Nadia. Makan ceker ayam. Aku tahu kamu suka pedas. Hidangan ini, ku masak bersama Arga. Kami masak khusus untukmu. Iya Nadia, cepat makan. Citra sudah susah payah memasak untukmu. Sudah kubilang, aku baru keluar dari rumah sakit. Tak bisa makan ini. Aku mau istirahat. Tidak boleh! Nadia, ini permintaan terakhir. Citra yang kelima. Dia cuma ingin kamu makan. Masakan buatannya. Masak permintaan kecil seperti ini saja tak bisa kamu penuhi? Arga, bukan aku tak mau makan. Kamu tak tahu. Lin Shutong menantu kami. Harus pantang makanan tertentu. Nadia, sampai sekarang, kamu masih berpura-pura? Tidak memalukan? Kak Nadia, jangan begitu. Aku tahu pasti karena kamu merasa makan masakan orang yang hampir mati seperti aku. Dianggap sial. Nadia, hari ini makanannya harus kamu makan. Bagaimana kalau ku beritahu? Kalau makan ini bisa membunuhku. Nadia, kamu terus-terusan bicara hal aneh-aneh. Tidak capek? Kalau mau mati, mati saja. Tapi permintaan terakhir kita harus dipenuhi. Baik. Kalau begitu, sesuai keinginanmu. Kak Nadia, masakanku tidak seburuk itu kan? Kamu sampai-sampai makan dengan ekspresi menyakitkan seperti itu. Citra, jangan urusi dia lagi. Nadia Wibowo, aku peringatkan kamu. Bohong. Bohong bukan baik untuk menarik perhatian orang. Masakan ini kami yang buat. Kalau begitu, tolong ya Kak Nadia, kamu yang cuci piringnya.
Iya, Nadia. Citra Lestari kan sedang sakit. Cuci piring aja, nggak apa-apa kan? Nadia, kamu kenapa sih? Kamu nggak sadar, kamu bikin Citra Lestari ketakutan? Kalau kondisi Citra Lestari sampai memburuk, kamu sanggup tanggung jawab. Arga pertama. Kita putus. Aku lelah. Nadia, kamu ini kenapa? Cuma soal makan aja. Buat apa dibesar-besarkan? Aku yang bikin besar. Arga pertama. Tanya hati nuranimu sendiri. Selama 6 tahun ini, saat perusahaanmu bangkrut, aku yang temani kamu bangkit lagi. Aku pernah tidur di rumah kontrakan paling lusuh. Makan di warung kaki lima bersamamu. Aku tak pernah mengeluh. Tapi kamu perlakukan aku bagaimana? Nadia, aku? Kamu kabur dengan Citra Lestari. Tinggalkan aku di hari pernikahan. Buat aku jadi bahan tertawaan. Padahal aku benar-benar kena kanker otak. Kamu malah bilang aku bohong. Surat persetujuan tindakan daruratku pun kamu nggak mau datang tanda tangani. Arga pertama. Hatimu sungguh kejam. Nadia, aku tahu aku salah di pernikahan kita. Tapi kata putus, tak boleh diucapkan sembarangan. Jangan gegabah. Kak Nadia, aku tahu. Semua ini salahku. Seharusnya dulu, setelah didiagnosis kanker lambung, aku pergi jauh-jauh. Dan mati sendirian. Dengan begitu, kamu dan Arga bisa bahagia. Citra, cepat bangun. Ini bukan salahmu. Tidak. Kak Nadia, kalau tidak memaafkanku, aku tak akan bangun. Citra Lestari. Jangan main sandiwara di depanku. Yang menyakitiku adalah kamu. Tapi kamu malah jadi korban. Nadia, inikah yang kau inginkan? Kau tahu Citra sedang sakit. Masih memperlakukannya begini. Kenapa kau begitu egois? Nadia, kalau kau keluar dari pintu ini, jangan harap bisa kembali. Baik. Nadia, Arga. Perutku sepertinya sakit lagi. apa? Jangan takut. Citra, aku sudah bawa kau ke kamar tidur, minum obat. Kita benar-benar peduli. Kak Nadia lagi. Tak usah peduli. Pokoknya, kalau sudah puas marah, dia pasti kembali. Apakah ini Nona Nadia? Iya. Baik. Sekarang saya akan mulai kemoterapi untuk kanker otak ini. Baik. Nanti jika ada hal lain, bisa langsung memanggil saya. Baik. Terima kasih. Keenam dari belakang. Pergi berkemah ke gunung dengan orang tersayang. Nanti lihat matahari terbit. Citra benar-benar beruntung ya. Arga itu. Sosok pria baik masa kini. Betul, meski Citra sakit. Tapi hal paling beruntung di dunia, bukanlah dicintai oleh orang yang kita cintai. Kurasa, Direktur Arga dan Citra memang jodoh. Pasti Tuhan akan memberkati mereka selamanya. Lebih baik daripada yang sakit. Punya pacar, tapi malah diabaikan. Rupanya, akulah orang paling tak beruntung. Arga, aku tak akan lagi memberimu kesempatan menyakitiku. Kenapa tidak diangkat? Nadia ini, semakin lama semakin tak masuk akal. Marahnya tak ada batasnya. Arga, matahari terbitnya cantik sekali. Aku ingin waktu, berhenti di detik ini saja. Kita bersama selamanya. Arga. Arga, Ah, kamu kenapa? Aku bilang matahari terbitnya cantik. oh, cantik juga. Arga, kamu kenapa sih? Apa kamu juga merasa aku ini merepotkan? Citra, jangan berpikir macam-macam. Sudah larut. Ayo kita pulang dulu. Rapat nanti saja. Aku ke rumah sakit ambil obat, Citra. Mana mungkin.
Apakah Nadia tidak membohongiku? Benarkah dia mengidap kanker otak? Anda dokter penanggung jawab Nadia? Ya. Kutanya padamu. Apakah Nadia benar-benar sudah kanker otak stadium akhir? Aku mau dengar yang sebenarnya. Direktur Arga. Saya tidak berani membohongi Anda. Sebenarnya apa? Katakan. Nona Nadia sama sekali tidak sakit. Katanya dia ingin mendapat perhatian pacarnya, jadi menyuruh saya membuat rekam medis palsu untuknya. Apa? Nadia benar-benar membohongiku. Perempuan pembohong ini. Ini semua dipaksa Nona Nadia pada saya. Bukan salah saya. Nadia, kau akan tahu harga untuk membohongiku. Dr. Wijaya. Kerja bagus. Terima kasih Nona Citra. Tapi, Nona Citra, bagaimana kalau Direktur Arga tahu kita membohonginya? Apa yang harus kita lakukan? Tenang, dia tidak akan tahu. Oh, Nadia, jangan salahkan aku. Karena kau sudah hampir mati, kau bahkan lebih tidak layak bersaing denganku untuk harga. Kalian siapa? Arga? Kau mau apa? Nadia, Rumah Sakit Kota Selatan kekurangan kamar. Kau yang pura-pura sakit tinggal di sini, Apa maksudmu? tidak merasa malu. Arga. Berapa kali lagi harus kukatakan padamu? Aku benar-benar kena kanker otak stadium akhir. Aku tidak bohong padamu. Setiap kata yang kau ucapkan sekarang, tidak akan kupercaya. Arga, apa yang sebenarnya kau mau? Aku ingin mengusirmu dari kemarawat ini. Tidak, Arga. Aku sungguh sudah menderita kanker otak stadium akhir. Kumohon, aku butuh kemoterapi. Aku butuh operasi. Kalau kau usir aku dari rumah sakit sekarang, aku akan mati. Aku benar-benar akan mati. Nadia, kau benar-benar pandai berakting. Kalau bukan karena dokter penanggung jawabmu yang memberitahuku kebenarannya. Doesn't it taste good? Aku benar-benar tertipu olehmu. Kak Nadia, jangan salahkan Arga. Kata dokter, penyakitku sepertinya agak serius. Kamu kan tahu, rumah sakit Kota Selatan kamarnya terbatas. Jadi terpaksa kamu mengalah untukku. Jadi, Arga, kamu mau mengusirku dari rumah sakit hanya demi Citra. Arga, kau benar-benar kejam. Dengan hak apa kau berani melakukan ini? Karena rumah sakit ini adalah investasiku. Siapa yang boleh tinggal di sini? Terserah aku. Aku juga sakit, tidak ada pilihan lain. Kak Nadia, aku tahu kau begitu baik hati. Pasti akan memahamiku, kan? Baik. Lepaskan aku. Aku pergi sendiri. Arga. Mulai saat ini, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Sudah, Arga. Nadia sudah pergi. Cepat atur kamar rawat untukku. Baik. Aduh, sakit sekali. Adakah yang mau menolongku? Tolong aku. Apakah aku benar-benar akan mati di sini hari ini? Di mana aku ini? Ini adalah rumah sakit umum pertama Kota Selatan. Nona Nadia, penyakitmu terlalu parah. Kalau bukan karena Tuan Bagas menyelamatkanmu tepat waktu, nyawamu mungkin sudah tidak tertolong. Tuan Bagas? Siapa dia? Di mana dia sekarang? Oh, Tuan Bagas tadi ada urusan mendadak, jadi dia pergi dulu.
Oh ya, Nona Nadia, bagaimana kamu bisa mengenal Tuan Bagas? Ia adalah direktur grup desain perhiasan, paling terkenal di dalam negeri. Tampan dan berkuasa. Aku juga tidak tahu. Aku sebelumnya juga tidak mengenalnya. Mungkin dia yang menyelamatkanku. Nona Nadia bisa diselamatkan oleh Tuan Bagas. Kamu sangat beruntung. Nadia, di mana dasiku? Nadia, aku haus. Bawakan aku segelas air hangat. Nadia sudah pergi. Otakku ini. Kenapa jadi tidak berfungsi? Arga, cepat ke sini. Ya, siap. Seria. Sudahlah. Mengingat hubungan kita dulu, aku maafkan dia kali ini saja. Halo, pelanggan yang Anda hubungi. Sedang tidak dapat dihubungi. Silahkan coba lagi nanti. Halo, pelanggan yang Anda hubungi. Sedang tidak dapat dihubungi. Silahkan coba lagi nanti. Apakah Nadia Wibowo memblokirku? Kamu? Bagas Gunawan? Sudah bertahun-tahun tak jumpa Nadia. Tak kusangka, kau masih bisa mengenaliku. Apa maksudmu? Bagaimana mungkin aku melupakanmu? Ya, sejak Paman Surya membawamu pindah rumah, kita sudah sekitar lebih dari 10 tahun tak bertemu. Kamu tak banyak berubah. Masih tampan seperti dulu, gagah dan berwibawa. Aku sudah tanya dokter. Kondisimu sekarang hanya operasi. Cara terapi paling efektif. Aku tahu. Tapi operasi cuma punya tingkat keberhasilan 1%. Kamu tahu? Aku takut kalau naik meja operasi, aku takkan turun lagi. Tidak akan. Lagi pula, Nadia Wibowo yang kuingat bukanlah pengecut. Kita terlalu lama tak jumpa, Bagas. Sejak orang tuaku meninggal dalam kebakaran itu, aku yang selamat, bukan lagi diriku yang dulu. Jangan begitu, Nadia. Aku pasti akan cari dokter saraf ternama terbaik. Kamu pasti akan baik-baik saja. Bagas, keluar dulu. Aku ingin sendiri. Baiklah, pertimbangkan baik-baik. Permintaan terakhir ke-7. Meski hidup tak lama lagi, aku harus memakai gaun pengantin untuk orang yang paling kucintai. Betapa bahagianya, pasangan yang serasi sekali. Semangat, Citra. Tahan demi Direktur Arga. Aku Idi. Aku pendatang baru. Logger, kalian membuatku percaya lagi pada cinta. Halo? Halo, Nadia. Kalau sudah capek merajuk, pulanglah. Rumah butuh kamu. Arga. Orang sibuk seperti kamu, pasti mudah lupa. Kita sudah putus. Rumah apa lagi yang kamu maksud? Nadia, jangan ngambek terus. Begini, aku janji padamu. Tunggu sampai aku bantu Citra, selesaikan 3 permintaan terakhirnya. Aku akan kembali padamu dan tak akan hubungi dia lagi, oke? Tak perlu. Halo, Nadia. Halo. Arga, kamu ngapain di sini? Fotografer bilang masih ada beberapa daun pengantin bagus. Ayo cepat kita foto. Sudah, tak usah. Arga, kembali sini. Bagus, Nadia. Memang pantas jadi juara kompetisi desain perhiasan. Meski sedang sakit, tidak memengaruhi kondisi desainmu. Terima kasih, Bagas. Jangan sungkan. Dulu kan kamu bilang, kita teman terbaik. Kenapa? Ini aku yang masak sendiri. Tidak enak? Kalau tak enak, aku belikan yang lain. Bukan, Bagas. Kamu tidak tahu, sejak orang tuaku meninggal, selain Arga,
Tak ada lagi yang sepertimu, begitu baik padaku. Maaf. Saat itu, aku ada urusan, jadi Bagas. Tolong beritahu dokter, aku setuju dioperasi. serius. Kurasa kamu benar. Hidup di dunia ini, meski hanya untuk diri sendiri, aku tak boleh menyerah. Bagus, kamu sudah paham. Citra, kenapa kamu? Aku antar kamu ke rumah sakit. Tak usah. Lagi pula, dokter sudah bilang, umurku tak akan lama lagi. Tidak, jangan menyerah. Aku tak akan biarkan kamu mati. Arga, kurasakan tubuhku tak akan tahan lama lagi. Permintaan terakhir ke-8ku adalah menikahimu. Mengadakan pernikahan bersamamu, meski palsu pun tak apa. Ini tidak bisa. Kalau aku menikahimu. Nadia, bagaimana? Ini? Citra, kamu? Sudahlah Arga, kalau kamu tak mau, aku tak akan memaksamu. Biarkan aku pergi dengan penyesalan. Tidak, jangan. Citra. Aku setuju, kita menikah. Benarkah? Terima kasih Arga. Aku sangat bahagia sekarang. Sekarang, biarpun harus mati segera, aku rela. Sanggup. Asal kamu bertahan hidup. Aku rela lakukan apa saja. Ada apa, Arga? Kamu lagi bad mood, ya? Cuma lagi kesel aja. Oh ya, kok tiba-tiba pulang dari luar negeri? Mentorku diminta orang buat operasi kanker otak di Kota Selatan. Nanti aku bantu dia. Kanker otak? Kamu tahu operasinya buat siapa? Nggak tahu, mentorku nggak bilang. Kayaknya baru tahu pas operasi. Lah, ngapain kamu nanya-nanya ginian? Cuma iseng tanya. Seharusnya nggak mungkin segitunya. Kan mau dioperasi, aku pulang ambil barang dulu. Aku kan udah bukan anak kecil lagi. Nggak apa-apa, kamu nggak usah khawatir. Kak Nadia. Aku tahu kamu pasti balik. Ini undangan pernikahan kami. Kak Nadia. Ini permintaan terakhirku yang ke-8. Aku cuma pengen sama Arga. Gelar pesta pernikahan. Tenang, ini semua cuma pura-pura. Aku cuma pengen saat itu tiba. Pergi tanpa penyesalan. Jangan gitu, Citra. Jangan ngomong yang enggak-enggak. Nadia, kamu kemana aja belakangan ini? Telepon gak diangkat, chat di Blaze. Kamu makin lama, makin gak tahu diri. Arga, lihat undangan ini. Aku begadang bikin lama banget. Nadia, jangan keterlaluan. Kalau kamu minta maaf ke Citra sekarang, aku bisa angkat semua ini. Gak pernah terjadi. Kamu ngapain liatin aku? Nadia. Aku cuma merasa kamu di hatiku sudah berbeda. Ini rumahku. Sekarang, pergi dari sini. Segera. Hey Nadia. Nadia, buka pintu. Sudahlah Arga. Kalau Kak Nadia tak mau datang ke pernikahan kita, kita pergi dulu saja. Ayah, Ibu. Aku rindu kalian. Operasi kali ini, kalian akan melindungiku kan? Menikahlah denganku, Nadia. Aku akan baik padamu seumur hidup. Cintaku padamu takkan pernah pudar. Aku terima.
Hebat, Nadia! Hebat, Nadia! Akhirnya aku bisa menikahimu. Akhirnya aku bisa menikahimu. Arga, turunkan aku. Jangan nakal. Hanya kamu yang bisa, Citra. Bisa bikin Arga pria seperti itu. Cintanya tulus penuh hati padamu. Iya, aku iri sekali. Kami saja tak bisa mendapatkannya. Bentu, harus tahu, dulu Arga ngejar aku lama sekali. Aneh. Hari ini aku dan Citra akan menikah. Kenapa, Nadia? Bisa tetap tenang begini? Tenang saja, Bagas. Aku pasti baik-baik saja. Aku janji, aku akan keluar sebagai Nadia yang sehat dan ceria. Kita janji. Sepakat. Nadia, janji padaku, kamu harus bertahan. Baik, aku akan bertahan. Jangan khawatir. Mari sambut mempelai wanita. Yang dioperasi itu bukankah pacarnya Arga? Siapkan operasi. Baik, Nona, Citra, Lestari, apakah Anda bersedia menikahi Tuan Arga Pratama menjadi istrinya? Baik dalam suka maupun duka, sakit atau sehat, senang maupun susah, apakah Anda bersedia? Saya bersedia. Tuan Arga Pratama, apakah Anda bersedia mengambil Nona Citra Lestari sebagai istri sah Anda? Baik dalam suka maupun duka, sakit atau sehat, senang maupun susah, apakah Anda bersedia? Aku? Arga, gawat. Ingat yang kubilang dulu? Mentorku pulang ke Indonesia. Untuk operasi kanker otak? Baru hari ini kusadari. Pasiennya pacarmu, Nadia. Apa? Mana mungkin? Arga, hari ini pernikahan kita. Ada apa? Bicarakan nanti ya. Tidak, aku harus cari Nadia. Arga, apa kau lupa? Aku mengidap kanker lambung. Ini permintaan terakhirku. Sudah aku bilang, aku tak peduli. Aku harus cari Nadia. Arga, mulai hari ini, aku akan menghancurkanmu dari hidupku. Nadia Wibowo, tunggu aku. Tunggu aku, pasti. Operasi dimulai. Baik, Kamu kenal Nadia Wibowo? Dia ada di dalam. Bagaimana keadaannya? Berani sekali kamu menyebut Nadia. Keadaan dia sekarang, bukankah semua salahmu? Kamu mengusirnya dari rumah sakit. Apakah kamu tidak tahu? Hampir saja kamu menyebabkan dia kehilangan nyawa. Tidak, saat itu aku benar-benar tidak tahu. Nadia Wibowo benar-benar kanker otak. Aku terus menolak mempercayainya. Aku akan memperlakukannya seperti itu. Aku benar-benar bukan manusia. Semua salahku. Padahal aku tahu, Nadia Wibowo mengidap kanker otak. Aku hanya tidak mau mempercayainya. Betapa tidak berdayanya dia saat itu. Aku benar-benar brengsek. Dimas Prakoso, bagaimana Nadia Wibowo? tenang. Operasinya sukses. Kapan aku bisa bertemu Nadia lagi? Butuh waktu beberapa lama. Nadia Wibowo baru saja selesai operasi. Masih sangat lemah. Baik. Nadia, penyakitmu baru sembuh. Minumlah bubur dulu. Baik. Terima kasih, Bagas Gunawan. Kali ini berkatmu. Nadia Wibowo. Maafkan aku, Nadia Wibowo. Aku benar-benar tahu salahku. Kumohon maafkan aku. Bagas Gunawan, dari mana datangnya anjing ini? Panggil satpam, usir dia keluar. Baik. Nadia, aku benar-benar tahu salahku. Aku benar-benar tidak tahu. Kau benar-benar kena kanker otak. Kalau aku tahu, pasti akan kutemani kau. Kumohon maafkan aku. Beri aku kesempatan lagi. Biar aku menebus kesalahanku. Tidak tahu? Kata-kata itu cukup untuk bohongi dirimu sendiri. Jangan dipakai bohongi orang lain. Tidak terasa terlalu konyol. Tidak, Nadia. Kau tahu saat kau di ICU, betapa khawatirnya aku lebih rela tukar nyawaku. Untuk nyawamu. Kata-kata manis siapapun bisa ucap. Tapi itu sudah tak penting lagi.
Luka sudah terlanjur. Permintaan maafmu tak penting lagi, karena aku sudah tak cinta padamu. Tidak, Nadia. Aku masih mencintaimu. Aku benar-benar cinta padamu. Pergi kau dari sini. Tidak, Nadia. Aku benar-benar tahu salahku. Kumohon maafkan aku. Kumohon maafkan aku. Nadia. Arga, dengarkan baik-baik. Selama aku masih ada, aku tak akan izinkan kau mendekati Nadia lagi. Tidak, aku tak akan menyerah. Bagas, jangan kira aku tak tahu. Kau berniat jahat pada Nadia. Nadia hanya marah padaku. Sementara saja. Asal dia maafkan aku, dia pasti kembali padaku. Ya. Apa salahnya aku menyukai Nadia? Arga, kau sendiri yang menyakiti Nadia. Kau sendiri yang menjauhkannya darimu. 8 tahun lalu, aku datang terlambat. Nadia sudah jadi pacarmu. Kali ini, bagaimanapun juga, aku tak akan melewatkannya lagi. Bagas. Aku tak pernah cerita soal Arga padamu. Bagaimana kau tahu? Dia mantan pacarku. Beberapa tahun lalu, aku pernah pulang sekali. Aku melihat Arga jalan-jalan bersamamu. Lalu kenapa kau tak datang? Menyapaku? Saat itu, kalian terlihat sangat bahagia. Jadi aku tak ingin mengganggu. Lalu ada urusan mendadak, aku kembali. Oh, begitu rupanya. Tapi, dulu kenapa Paman Surya buru-buru pindah bersamamu? Hal-hal yang sudah lewat. Jangan dibahas lagi. Arga, dasar brengsek. Bagaimana bisa kau meninggalkanku di hari pernikahan? Kau tahu betapa malunya aku hari ini? Sudah ku bilang, aku tak peduli. Nadia benar-benar kena kanker otak. Dia dioperasi hari ini. Tapi beberapa waktu lalu, aku memperlakukannya sangat buruk. Aku bukan manusia. Nadia mau putus denganku. Dia bahkan bilang, dia tak cinta padaku lagi. Mereka benar. Aku memang brengsek. Nadia pacarku. Bagaimana bisa aku tak mencintainya? Bagaimana bisa aku tak mempercayainya? Arga, jangan begitu. Tak apa. Nadia tak cinta padamu. Aku cinta padamu. Arga, aku cinta padamu. Tapi aku tak butuh cintamu. Citra. Sejak kau menolakku dulu dan memilih pria lain, perasaanku padamu cuma kasihan. Yang kucintai cuma Nadia. Arga? Tapi aku bagaimana? Aku tak bisa kehilanganmu. Nadia! Aku benci kamu. Kau yang merebut Arga. Kau yang hancurkan kebahagiaanku. Aku takkan biarkan kamu. Wah, Direktur Bagas. Tinggal di rumah bagus sekali. Hah, Tapi rumah ini kok makin dilihat makin familiar? Tunggu aku taruh koper dulu, nanti ku buka rahasianya. Nih, untukmu. Hah? Ini kan gambar desain interior yang kubuat waktu kecil. Kamu benar-benar mewujudkan rumah impianku. Dijadikan nyata. Luar biasa. Rasanya seperti kembali ke masa kecil. Asal kamu suka. Aku juga merasa begitu. Kadang pulang ke rumah, seperti benar-benar kembali ke masa kecil kita. Tapi, Bagas, aku tinggal di sini. Tak ganggu kamu. Tak apa. Nadia, dulu waktu kecil, orang tuamu sering jaga aku. Sekarang, kamu sakit. Giliranku jaga kamu. Aku masih ingat waktu kecil. Selalu ada anak di lorong yang suka nakali aku. Setiap kali aku diganggu olehnya, kamu selalu muncul melindungiku. Mereka bilang, kamu adalah pelindungku. Tapi kemudian, kamu pergi. Kamu tahu nggak? Sebenarnya ada satu hal lagi yang sangat kusesali, yaitu saat itu aku ditahan guru. Pulang terlambat setengah jam. Jadi kelewatan pamitan sama kamu. Sekarang, bukankah aku sudah kembali? Kali ini, aku tak akan pergi lagi. Berat nggak? Mau ku bantuin bawa sebentar? Nggak apa-apa. Gampang banget. Nadia. Nadia! Dia siapa hubungannya sama kamu? Kalian kok bisa tinggal serumah? Take advantage of you. Urusanmu apa? Kalau aku nggak salah ingat, kita sudah putus kan? Seal. Bagas, ayo kita pergi. Oke, ikut kata Nadia. Nadia, jangan begitu. Aku tahu kamu masih marah sama aku. Tapi kamu harus ngertiin aku. Citra bilang dia kena kanker lambung.
Dan kamu bilang kamu kena kanker otak. Ini kebetulan yang aneh banget. Makanya waktu itu, aku nggak percaya. Arga, kamu tuh Lia? Kita sudah nggak ada hubungan lagi. Bukan cuma Citra. Siapapun dia. Urusan kamu dengan siapa. Sekarang nggak aku peduli. Nadia, percayalah aku. Kalau dulu aku tahu kamu kena kanker otak, pasti ku tinggal semuanya. Nadia, baru sekarang aku sadar betapa pentingnya kamu. Te llevo al médico. Nadia, aku mohon, maafin aku sekali ini, ya? Nadia, katakan padaku, harus bagaimana lagi baru kamu mau maafin aku? Lepas! Sudah aku bilang, mulai sekarang kita orang asing. Jangan Nadia, kamu boleh marah, boleh cuekin aku, tapi jangan berhenti cinta. Lihat kita pacaran 6 tahun lamanya. Maafin aku sekali ini, ya? Nadia suruh lepas. Kamu tulis. Kamu panggil Nadia? Jangan. Kalian ngapain? Jangan berantem. Mereka berdua, siapa yang mulai? Saudara, dialah yang mulai duluan. Tangkap dia, cepat! Nadia Wibowo, kau memfitnahku demi pria asing itu? Masih lebih baik daripada kau. Pria yang kabur dengan wanita lain di hari pernikahan. Lalu berani-beraninya kembali. Untuk mengganggu. Bagas Gunawan, kau. Saudara, lihat dia masih ingin memukul orang. Keasis. Perlu membawanya untuk tenang dulu. Betul. Nadia Wibowo, hanya karena satu kesalahpahaman, kau begitu kejam padaku? Sudah kukatakan. Jangan dekati Nadia Wibowo lagi. Arga pertama. Alucia por orgullo? Tapi tak tahukah setelah operasi, tubuhnya butuh istirahat. Aku? Arga Pratama, aku malas bicara panjang dengan orang egois sepertimu yang hanya tahu cinta diri sendiri. Bicara pun kau tak paham. Bagas Gunawan, ayo kita pergi. Baik. Nadia Wibowo, aku tak izinkan kau bersama Bagas Gunawan. Kamu ikut dulu untuk buat berita acara. Nadia Wibowo, Arga pertama, kenapa minum sebanyak ini? jangan ikut campur. Nadia Wibowo sudah tinggalkan aku. Hidupku tak ada artinya lagi. Bagaimana bisa kau menyanyikan diri begini untuk Nadia Wibowo? Arga pertama, kau ingin tahu apa dua permintaan terakhirku? Yang terakhir? Citra Lestari, jangan sebut lagi permintaan terakhirmu padaku. Semua gara-gara permintaan terakhirmu itu. Nadia Wibowo jadi meninggalkanku. Kalau tidak, aku sudah lama menikahinya. Arga pertama, walaupun Nadia Wibowo kena kanker otak dan dioperasi, dia sudah sembuh total. Aku ini benar-benar mau mati. Bagaimana bisa kau acuhkan aku? Kau tahu apa? Kehilangan Nadia Wibowo. Hatiku seperti mati. Pergilah. Aku tak mau lihat kau lagi. Aku ingin sendirian. Arga pertama, kumohon jangan perlakukan aku seperti ini. Aku suruh kau pergi. Nadia. Sudah larut begini, masih lihat desain perhiasan. Terima kasih. Aku berencana istirahat sebentar lagi, lalu kembali kerja di grup. Nadia. Jangan terburu-buru. Pulihkan dulu kesehatanmu. Kalau butuh uang. Bukan. Bagas Gunawan. Tahukah kau? Sebenarnya, selama jatuh cinta dengan Arga Pratama, aku sepertinya pelan-pelan kehilangan jati diri. Aku suka desain perhiasan. Suka saat pelanggan melihat desainku. Dan matanya berbinar. Itu membuatku menemukan arti hidup. Juga membantuku menemukan diriku yang baru. Nadia kami. Benar-benar sudah dewasa. Sudah larut. Aku istirahat dulu. Aduh. Jangan-jangan Bagas salah sangka kalau aku sengaja? Maaf. Aku tak bermaksud mengambil keuntungan darimu. Tak apa. Aku tak keberatan. Aku baru ingat. Masih ada urusan di lantai atas. Aku duluan ya. Direktur Arga, ini data Dr. Wijaya yang Bapak minta untuk diselidiki. Direktur Arga, kami juga menemukan Dr. Wijaya beberapa waktu lalu masih kontak dengan Nona Citra. Apa? Bawa Dr. Wijaya ke sini sekarang juga.
Kalian siapa? Ini penculikan. Aku bisa laporkan ke polisi. Direktur Arga. Kok Bapak? Kalau mau ketemu saya, cukup bilang saja. Saya pasti datang sendiri. Tak perlu repot-repot begini. Kamu tahu untuk apa aku cari kamu? Tidak tahu? Saya. Ampun, Direktur Arga. Mana mungkin saya tahu isi hati Bapak? Dr. Wijaya, bukannya kamu bilang Nadia pura-pura sakit? Kenapa dia benar-benar kena kanker otak, bahkan sampai dioperasi? Kamu tahu akibatnya. Kalau menipuku, Saya. diam saja. Bawa dia pergi. Potong lidahnya, biar dia tak bisa bicara lagi. Jangan. Ampun, Direktur Arga. Saya bicara. Itu Citra Lestari. Apa? Dia itu memberi saya sejumlah uang untuk mengatakan pada Anda kalau Nona Nadia pura-pura sakit. Kalau tidak, mana mungkin saya berani setengah mati untuk menipu Anda. Kalau memang dia, Berdasarkan laporan pemeriksaan saat ini, dapat dikatakan, Nona Nadia, kanker otak Anda sudah sembuh. Tidak ada kemungkinan kambuh. Terima kasih banyak, dokter. Ya, tak apa. Tapi, Nona Nadia, saya sungguh iri dengan hubungan Anda dan pacar Anda. Ah? Bukan, dokter. Dia bukan pacar saya. Oh, Mungkin sebentar lagi ya. Bagas. Sebenarnya aku ingin berterima kasih. Kalau bukan karena kehadiranmu kali ini, mungkin aku sudah... jangan bicara hal buruk. Heyo, Citra Lestari, cepat minta maaf. Kak Nadia, maafkan aku. Aku yang menyuap Dr. Wijaya untuk membohongi Arga bahwa kamu pura-pura sakit. Itu sebabnya dia memperlakukanmu seperti itu. Kumohon, maafkanlah aku. Ampuni aku. Los Forsara. Sudah. Apa, Nadia? Begitu mudah memaafkanku. Dasar lemah. Mudah ditipu. Nadia, beraninya kau menamparku. Orang sepertimu yang hanya bisa menipu dan memfitnah orang lain tidak pantas ditampar? Nadia, karena ini semua salah paham, apa kita bisa rujuk lagi? Leganya. Memukul kalian berdua. Cuma urusan sepele. Bagas, ayo kita pergi. baik. Nadia! Nadia! Jangan pergi. Ini semua salah paham. Aku benar-benar salah. Harga, kumohon jangan pergi. Aku sudah minta maaf pada Kak Nadia. Kumohon maafkan aku, karena sesaat aku tak waras. Aku cuma tak mau kehilanganmu. We have no future. Citra, dengar baik-baik. Jika Nadia tak bisa, kembali padaku. Aku takkan pernah memaafkanmu. Bagas, bahasa Spanyol ini? Maaf, aku tak sengaja. Tak apa. Oh, ini kalung batu cemerlang. Dalam bahasa Spanyol, artinya bersinar cemerlang, tak tertahankan. Terima kasih. Ada apa? Ada serpihan kertas di rambutmu. Bagas. Perusahaanku kekurangan staf. Jadi, aku harus kembali bekerja besok lusa. Aku akan segera pindah. Baik, aku paham. Kamu juga istirahatlah lebih awal. Selamat malam. Selamat malam. Hati-hati. Sampai jumpa, Bagas. Baiklah. Bos, bukankah Anda suka Nona Nadia? Kenapa begitu mudah membiarkannya pindah? Dekat dengannya, bukan lebih menguntungkan? Sudah menunggu selama ini. Tak perlu terburu-buru sekarang. Arga Pratama ini, kok jadi cerewet banget? Kasih sayang yang datang terlambat. Benar-benar menjijikan.
Ada apa ini? Nadia Wibowo dulu. Tak pernah lupa ulang tahunku. Jangan-jangan dia memang sudah tak cinta padaku. Tidak. Kami pacaran 6 tahun. Melewati banyak hal. Mana mungkin dia tak cinta padaku? Betul. Nadia Wibowo pasti masih marah. Asal Nadia Wibowo mau maafkan aku. Pasti kami bisa kembali seperti dulu. Aku tak boleh menyerah. Hello, Director Nadia. Hello, Director Nadia. Nadia Wibowo. Bagaimana? Kondisimu sudah membaik? Terima kasih perhatian, Direktur Rian sudah jauh lebih baik. Syukurlah, sudah membaik. Perusahaan baru meluncurkan desain perhiasan musim semi. Un plato que ella misma ha cocinado. Director Rian, tenang saja, saya pasti akan segera serahkan rancangannya pada Anda. Nadia Wibowo. Akhirnya, penyakitmu sembuh. Tapi jangan sampai otakmu dimabuk cinta lagi, tertipu oleh cowok brengsek itu, dan kembali padanya. Tenang saja, otak mabuk cinta itu sudah dibuang. Aku tak cinta pada Arga pertama. Si brengsek itu. Kalian pacaran selama 6 tahun penuh. Hanya karena pujaan hati bermuka polos itu, kan permintaan terakhirnya. Dia malah kabur dari pernikahan. Kalau saja aku tidak dinas ke luar negeri, dan tak bisa datang ke pernikahanmu, pasti ku pencet kepalanya, lalu ku jadikan bola untukmu, tendang. Baik. Aku tahu, Siska, kaulah yang terbaik untukku. Tapi untungnya, kau tak dengarkan ucapan cowok brengsek itu. Kalau tidak, sekarang kau pasti sudah keluar kerja, jadi ibu rumah tangga. Itu bakal lebih parah. Pasti dong. Jadi desainer perhiasan, tapi itu impianku. Mana mungkin aku lepaskan. Ngomong-ngomong. Nadia. Jujur saja, kau dan Bagas, hubungan apa sih? Kenapa dia begitu baik padamu? Dia itu teman tetanggaku waktu kecil. Apa? Kalian berdua ternyata teman masa kecil. Matamu ini, lihat apa sih? Dia, Bagas, cowok ganteng banget. Kau malah tak rebut peluang. Malah sama si Arga itu. Nadia. Ini mawar favoritmu. Juga lambang cintaku. Yang masih membara untukmu. Ada apa, Nadia? Arga. Yang suka mawar bukan aku, tapi Citra Lestari. Apa? Masa sih? Maaf, aku tak tahu. Tapi Nadia, kenapa dulu? Kau tak bilang padaku? Dulu sudah kukatakan, aku tak suka mawar. Aku suka bunga matahari, lambang keindahan penuh harapan. Dulu sudah kukatakan padamu, berkali-kali, tapi tak pernah kau ingat. Maaf, Nadia. Aku terlalu ceroboh. Aku janji, tak akan terulang lagi. Kau terlalu banyak berpikir. Kita tak punya masa depan. Nadia! Lepaskan dia. Nadia, aku ingat, ini kesukaanmu waktu kecil. Terima kasih, Bagas. Cuaca dingin, pakailah baju hangat. Ayo kita pergi. Nadia! Aku tahu, ini salahku. Semua salahku. Dulu aku tak cukup mengenalmu. Tapi tak apa, asal kau maafkan aku. Aku janji, kedepannya aku akan lebih baik padamu. Lebih memahami dirimu. Arga, sejak kau kabur dari pernikahan, nasib kita sudah jelas tak akan ada hasilnya. Sudah lama, rasa cinta itu hilang. Tidak, aku tak percaya. Nadia, kau pasti masih mencintaiku. Sudahlah. Berkelahi dengan orang seperti ini hanya buang-buang waktu. Ayo pergi. Hey yo, Nadia! Dimas! Katakan, apa yang harus kulakukan? Agar Nadia mau maafkan aku? Dulu dia sangat menyukaiku, tapi sekarang, dia mengabaikanku. Saudara, bukan aku yang bilang. Tapi kamu sendiri yang bikin. Kalau Nadia Wibowo begitu penting bagimu, kenapa dulu kau tiba-tiba kabur dari pernikahan? Bahkan di hari pernikahan itu, kau menekan Nadia Wibowo ke dalam kue. Penghinaan sekejam itu. Bagaimana bisa kau lakukan, Arga Pratama? Serius, kalau aku jadi Nadia Wibowo, dihina seperti itu olehmu. Tidak gila atau depresi, pasti juga akan melawanmu. Aku?
Waktu itu aku kesihan pada Citra Lestari. Dia bilang dia hampir mati. Bukan berarti aku tak cinta Nadia Wibowo. Aku juga tak tahu kenapa bisa sebodoh ini. Arga pertama. Aku tak mengerti. Citra Lestari dan Nadia Wibowo. Dua wanita ini, mana yang lebih penting? Tentu Nadia Wibowo. Benar. Kalau di hatimu, Nadia Wibowo yang terpenting. Lalu matinya Citra Lestari. Apa urusannya denganmu? Setidaknya Nadia Wibowo masih di sampingmu, bukan? Ya. Nadia Wibowo begitu penting. Kenapa aku harus menyakiti Nadia Wibowo? Demi Citra Lestari. Aku benar-benar orang terbodoh di dunia. Aku bersalah pada Nadia Wibowo. Siapa? Kau mau apa? Nadia Wibowo? Buka pintu. Aku mau pulang. Arga Pratama, kalau mabuk, pulanglah ke rumahmu sendiri. Datang ke depan rumahku. Ngapain sih? Istriku. Aku benar-benar tahu salahku. Terserah bagaimana kau perlakukan aku. Asalkan kau mau memaafkanku. Lebih baik kau cepat pergi. Nanti kupanggil polisi. Nadia Wiono. Percayalah padaku, seandainya waktu bisa berputar balik. Aku janji pasti tidak akan kabur dari pernikahan kita. Nadia Wiono. Buka pintunya untukku ya. Aku ingin pulang. Arga pertama. Ayo kita pergi. Jangan merengek pada wanita ini. Aku antar kau pulang. Pergi kau. Aku tak mau kau. Aku hanya mau Nadia Wiono. Aku cinta dia. Kau mengerti tidak? Nadia Wiono. Semua ini karena kau. Arga Pratama baru memperlakukanku seperti ini. Aku tak akan membiarkanmu. Ternyata, cinta benar-benar tak ada yang namanya datang lebih dulu. Cinta yang paling tulus sekalipun bisa hancur oleh orang ketiga. Kita jangan berhubungan lagi. Karena Nadia Wiono. Ya. Citra Lestari kena kanker lambung. Sudah begitu kasihan. Nadia Wiono ini berani-beraninya merusak hubungannya dengan Arga Pratama. Benar-benar terlaluan. Wajahnya saja sudah genit. Citra, jangan menangis. Kami penggemarmu selalu mendukungmu. Kami adalah pelindung terkuatmu. Pelakor pantas mati. Astaga, Direktur Nadia, hati-hati. Orang ketiga, sepertimu, pantas mati. Nadia Wiono, kutukan kau mati mengenaskan. Menjadi pelakor. Bagas Gunawan, kamu baik-baik saja? Ayo ke rumah sakit. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Maaf ya. Hari ini, aku yang menyeretmu ke dalam masalah. Kalau bukan karena aku, Vou encontrar os melhores médicos. Masa sih? Aku malah bersyukur bisa melihat berita dan sempat melindungimu. de verdad, voy a morir. Katanya, wanita itu mungkin karena suaminya selingkuh. Sedikit terganggu jiwanya. Tapi aku takkan membiarkan Citra Lestari. Dia berani menyebarkan fitnah, aku akan buktikan padanya. Internet bukan tempat bebas hukum. Ada yang datang. Siapa? Maaf, Anda, Nona Citra Lestari. Ya, aku. Ada apa? Ibu Citra Lestari, Anda diduga melakukan tindak pidana penyebaran fitnah daring. Ikut kami. Mau aku berdamai denganmu? Bisa. Kamu harus di akunmu. Unggah postingan yang menjelaskan kebenaran kasus ini dan surat permintaan maafku. Umumkan ke seluruh internet. Apa? Tidak mungkin. Nadia Wibowo, jangan keterlaluan. Aku dan Arga Pratama yang seharusnya bersama. Kamu yang merusak kami. Citra Lestari, no nos debemos nada. Dulu kan kau yang menolak Arga Pratama. Saat kami mau menikah, kau malah mau jadi orang ketiga. Antara kita, siapa yang lebih tak tahu malu, kau pasti tahu jawabnya. Nadia Wibowo. Tak tahu aturan siapa dulu yang datang? Kan aku yang kenal Arga Pratama duluan. Meski aku tolak dia, dia harusnya milikku. Lily Carter in your heart. Arga Pratama, lihat dia. Aku cuma bercanda sama dia. Dia malah berkeras, bermasalah sama orang sekarat. Nadia Wibowo. Hal ini memang salah Citra Lestari. Kalau Nadia Wibowo, Más famoso del país. aku takkan membiarkanmu. Cepat minta maaf. Arga Pratama, Citra Lestari. Kalau kau tak mau minta maaf, siap-siap catatan kriminal. Tapi dia kena kanker lambung. Tak bisa ditahan. iya Kak Arga.
Kak Nadia ini terlalu tak berperasaan. Aku kan orang yang hampir mati. Dia malah mau permasalahkan hal kecil. Nadia Wibowo. Begini saja. Kali ini, maafkan Citra Lestari. Kerugianmu apa? Aku ganti. Oh, maaf saja. Aku bukan orang terlalu baik hati. Citra Lestari. Minta maaf atau ditahan? Pilih satu. Baiklah, aku minta maaf. Sayang-sayangku, maaf ya. Saya mau tegaskan lagi postingan saya sebelumnya yang bilang Nadia Wibowo orang ketiga. Itu cuma salah paham. Di sini, saya minta maaf sama dia. Nadia, lihat. Suruh Citra Lestari minta maaf. Dia malah coba, lalu begitu saja. Memang pujaan hati bermuka polos banget. Lalu, begitu saja. Aku nggak bakal biarin dia berhasil. Pacar yang sudah pacaran 6 tahun di hari pernikahan. Kabur demi pujaan hatinya. Jangan-jangan Citra Lestari memang pelakor. Jangan-jangan Citra Lestari memang pelakor. I know I was wrong. Postingan Citra Lestari biasanya nggak kayak gitu. Nadia, lihat. Arga Pratama juga bikin postingan. Arga Pratama ini Akhirnya berbuat baik juga. Nadia Wibowo, maafkan aku. Aku salah kabur dari pernikahan kita. Semuanya. Saya nyatakan dengan tegas. Setelah aku kabur, semua yang kulakukan selama menemani Citra Lestari hanya karena ingin mengabulkan permintaan terakhirnya. Bukan soal cinta. Tahu-tahu ternyata pasangan ini, terutama Citra Lestari, sungguh keterlaluan. Orang mau menikah, dia tak tahu malu jadi pelakor. Masih berani dekat-dekat sama tunangan orang. Mungkin kankernya, itu balasan untuknya. Nadia Wibowo, aku sampai seperti ini karena kau. Kalau aku menderita, kau juga jangan berharap senang. Pergi kau. Pengemis menjijikan ini. Berani-beraninya. Aku ayah Direktur Bagas. Sudahlah, direktur kami bilang, dia tak punya ayah. Kau, orang tua ini, masih berani mengaku sebagai ayah direktur kami. Pergi. Paman Surya. Bukankah ini Nadia? Sudah besar sekali. Aku ingat kau. Cepat bilang ke Bagas. Aku ayahnya. Aku yang melahirkannya, membesarkannya. Sekarang dia kaya. Mana bisa tidak mengakuiku? Paman Surya, apa maksudmu? Bagaimana mungkin Bagas tidak mengakuimu? Bagas, kau sampai tak mengakui ayah kandungmu sendiri? Kau akan mati sengsara. Aku mati sengsara? Kalau dulu kau menggadaikanku di kasino, pergi tak kembali, apa kau tak pernah memikirkan hari ini? Itu semua sudah lewat. Di dunia ini, tak ada orang tua yang salah. Lagi pula, kau sekarang sangat kaya. Cukup sisihkan sedikit dari kekayaanmu untukku. Sudah cukup buat ayahmu bersenang-senang. Usir dia keluar. She said that. Jangan biarkan dia muncul di perusahaanku. Bagas, kau sampai tak mengakui ayah kandungmu sendiri? Kau manusia berdarah dingin. Surya Gunawan. Apa yang terjadi dulu antara kau dan Paman Surya? Aku ingat dulu dia cukup baik padamu, kan? Saat aku 16 tahun, ayahku kecanduan judi dan terlilit pinjaman berbunga tinggi. Kami pun pindah rumah dan terus bersembunyi. Setelah susah payah menabung sedikit, dia malah kembali berjudi. Kenapa Paman Surya bisa berubah begini? Kemudian, dia kalah di kasino, lalu menggadaikanku di sana. Dia bilang padaku, dia akan segera kembali. Tapi aku menunggu di sana. Hari demi hari. Sampai putus asa. Baru aku sadar. Ayahku sudah meninggalkanku. Kenapa kau tidak mencariku? Pasti akan kubantu. Saat itu, hidupku seperti sampah. Mana bisa merepotkanmu? Tapi aku tak takut direpotkan. Kaulah orang terpenting di masa mudaku. Kau sudah banyak membantuku. Mana mungkin aku tak peduli. Tapi aku tak mau merepotkanmu. Nadia, aku ingin kau selalu hidup terang. Dan tak perlu mengenal kegelapan sejati dunia ini. Nadia, tahukah kau? Di hari-hari paling putus asa itu, aku dipukuli mereka. Berkali-kali aku hampir menyerah dan tak sanggup hidup lagi. Satu-satunya yang membuatku bertahan adalah ingin bertemu denganmu lagi.
Semua itu sudah lewat. Sekarang, aku akan selalu di sisimu. Nadia. Arga, apa yang kau lakukan? Arga, kau gila ya? Nadia. Aku tahu aku brengsek. Di hari pernikahan kita, tak seharusnya ku masukkan kau ke kue. Begini, masukkan aku ke kue berapa kali pun. Asal kau lega. Arga, peringatanku, ternyata sama sekali tak kau hiraukan. Bagus. Kau pikir kau siapa? Nadia memang milikku. Arga, dasar tak tahu malu. Aku bukan barang, apalagi milikmu. Lebih baik kau cari Citra. Ayo kita pergi. Jangan kotori tanganmu. Nadia, aku akan tunggu di sini. Sampai kau maafkan aku. Sesukamu. Nadia, dia masih di luar. Benar-benar dibiarkan? Biarkan. Dia suka berdiri, biarkan. Hujan deras begini, Nadia tak pedulikanmu. Arga, Untuk apa kau berbuat hal bodoh begini untuk Nadia? Wanita tak berperasaan itu. Tidak, aku harus tunggu Nadia. Nadia, kau milikku. Bagaimana bisa kau mencintai pria lain? Nadia! Arga, perutku sakit sekali. Tolong aku. Ada, Citra, kau kenapa? Bagas. Maaf. Barusan, agar lepas dari gangguan Arga, aku memanfaatkanmu. Tak apa. Nadia, sebenarnya dimanfaatkan olehmu. Aku rela. Dokter, bagaimana keadaannya? Nona Citra sudah hamil 7 minggu. Tapi karena kandungannya terganggu, maka janin mungkin tak bisa diselamatkan. Apa? Dia hamil? Bagaimana mungkin? Oh ya, dokter. Kegugurannya, apakah akan memperparah kanker lambungnya? Kanker lambung apa? Laporan medis Citra Lestari menunjukkan dia sangat sehat. Apa? Arga, hebat. Aku tahu kamu tak akan tinggalkan aku. Dokter bilang kamu tak kena kanker lambung. Kenapa kau bohongi aku? Apa? Mungkin dokter yang keliru. Sampai saat ini pun kau masih membohongiku. Arga, Mana mungkin aku bohongi kamu? mungkin dokter salah diagnosis. Aku benar-benar tak bersalah. Citra Lestari, aku cuma ingin tanya. Kesalahan apa yang telah kulakukan padamu hingga kamu mempermainkanku seperti orang bodoh? Arga, Bukan begitu. Sejak aku tahu kau dan Nadia akan menikah, aku baru sadar cintaku yang sesungguhnya adalah kamu. Setiap kali berpikir, aku mungkin akan kehilanganmu untuk selamanya. Hatiku sakit, seperti mau mati. Betapa bodohnya aku sampai untuk wanita penuh kebohongan sepertimu. Kehilangan Nadia. Arga pertama, Aku juga saat itu terbias nafsu. Kumohon, maafkan aku. Citra Lestari, mulai hari ini. Kita bahkan bukan teman lagi. Arga pertama, Arga, jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Aku sungguh sangat mencintaimu. Nadia Wibowo. Arga Pratama, kau mau apa? Nadia. Ternyata yang membohongiku adalah Citra Lestari. Dia tidak kena kanker lambung. Aku seperti orang bodoh. Dibodohinya terus.
Oh, Nadia Wibowo. Kenapa kau sama sekali tidak terkejut? Jangan-jangan kau sudah tahu dari dulu. Arga Pratama. Lihatlah aku. Lalu lihat Citra Lestari. Orang yang kena kanker. Mana mungkin wajahnya segar bugar. Nadia Wibowo. Aku yang buta dan bodoh. Bukan bodoh. Kau yang pelin-pelan. Tahu tidak, sifatmu yang paling buruk. Di mana? Kau terlalu serakah, mau segalanya. Sudah ada hujan hati, Citra Lestari, tapi masih tak melepaskanku. Tidak. Tidak, Nadia Wibowo. Aku mencintaimu. Kalau tidak, mana mungkin aku bersamamu 6 tahun. Arga Pratama, kau berani berkata begitu? Sungguh tak tahu malu. Kau bilang cinta padaku, tapi yang kau lakukan hanya menyakitiku, bahkan nyawaku kau abaikan. Cinta macam ini, tak kubutuhkan. Tapi, Nadia, aku sudah sadar salah. Tak bisakah kau maafkan aku sekali ini? Kau sadar salah, lalu aku harus memaafkanmu. Dan tadi malam, bukankah kau lihat? Sekarang, aku sudah bersama Bagas. Tidak. Tidak, Nadia. Kau, tak bisakah kau maafkan aku? Arga, kau membuatku muak. Lalu siapa yang akan maki? Bagas? Arga, dasar brengsek. Lepaskan Nadia. Kau baik-baik saja. Ah! Ah! Lepaskan, pacarku. Aku sudah telepon polisi. Jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Tidak, kau orang yang paling kucintai. Akan kulindungi. Nadia, dasar wanita bodoh. Kenapa kau sebodoh ini? Buzz, kita pergi dulu kali ini. Lain kali kita urus Arga. Polisi hampir tiba. Beruntung kau punya pacar baik. Ayo kita pergi. Minggir. Nadia, kau berubah. Dulu, kau tak pernah perlakukan aku begini. Kau bilang cintamu padaku takkan pernah berubah. Sudah kukatakan, yang kucintai sekarang adalah Bagas. Bukan dia. Aku sudah mati di jalan yang diguyur hujan deras itu. Dialah yang menyatukan diriku yang hancur berkeping-keping, menyembuhkanku. Menyelamatkanku berulang kali. Sedangkan kau, berulang kali menjauhkanku, nyaris membunuhku. Apalagi yang patut kucintai darimu? Maafkan aku. Saat itu, aku tak tahu. Kalau saja aku tahu, pasti tak akan mengusirmu dari rumah sakit. Maaf, Nadia. Aku benar-benar sadar salah. Sejak kehilanganmu, dunia terasa kosong dan hampa. Setiap aku ingat kau tak peduli padaku. Rasa sakit yang tak tertahankan. Arga. Sayangnya di dunia ini tak pernah ada seandainya. Astaga. Arga, kenapa kau minum sebanyak ini? Kau mau bunuh diri? Jangan urusi aku. Ayo, temani aku minum. Dimas. Nadia tak mencintaiku lagi. Dia jatuh cinta pada pria lain. Aku harus bagaimana, Dimas? Hah, Arga. Menurutku, lepaslah saja. Não posso desistir facilmente. Yang dulu kau lakukan. Wajar saja jika Nadia menyukai pria lain. Tak aneh. Bagaimana kalau kau lihat wanita lain? Bukannya dulu kau suka pada Citra. Suruh dia menemanimu. Tidak. Aku tak mau dia. Karena dialah. Hubunganku dengan Nadia bisa berakhir seperti ini. Atau wanita lain pun boleh. Arga, kamu mau tipe perempuan seperti apa? Sobat, aku bisa. Iso. Kamu kaya raya. Mana mungkin tak dapat wanita? Tak usah. Tidak. Di dunia ini, tak ada siapapun yang lebih baik dari Nadia Wibowo. Kalau Nadia tak mau maafkanmu, lalu bagaimana? Arga, kamu kenapa? Jangan nakut-nakuti aku. Siapa keluarga pasien? Aku temannya. Dia bagaimana? Apa dia baik-baik saja? Pasien saat ini keracunan alkohol parah dalam kondisi kritis. Tapi di ICU kita harus memanggil nama Nadia Wibowo. Mungkin Anda bisa panggil dia untuk menjenguk pasien. Mungkin bisa bangkitkan semangat hidupnya. Baik. Saya mengerti, dokter. Akan saya usahakan untuk memanggilnya. Nadia. Arga kena. Keracunan alkohol berat. Sudah dilarikan ke rumah sakit.
Bisa saja nyawanya tak tertolong. Dia pingsan terus memanggil namamu. Kumohon, datang menjenguknya. Boleh? Maaf, aku masih bekerja. Soal Arga Pratama. Biarkan saja dia mati. Bukan urusanku. Nadia, jangan seperti ini. Aku tahu Arga. Brengsek. Tapi sekarang dia benar-benar bisa mati. Kamu. No atendeix telefoni. No atendeix telefoni. No atendeix telefoni. Dosa apa ini? Arga Pratama. Menurutku, kamu lupakan saja Nadia Wibowo. Aku bilang ke Nadia Wibowo tadi, kau mau mati. Coba, tebak dia bilang apa? Dia bilang apa? Dia bilang mati saja. Menurutku, Nadia Wibowo memang kejam. Walaupun kau memang brengsek, tapi kalian kan sudah pacaran 6 tahun. Seharusnya masih ada sedikit rasa. Tidak mungkin Tega tinggalkan kau sekarat. Arga Pratama, kau ngapain? Dia bilang begitu. Karina. Waktu Nadia Wibowo kritis akibat kanker otak. Perawat panggil aku ke rumah sakit untuk tanda tangani surat persetujuan darurat. Aku juga bilang hal yang sama. Nadia Wibowo pasti sekarang masih marah padaku. Makanya dia bilang begitu. Arga Pratama, bukan aku mau omelin kau. Tapi keadaanmu sekarang memang pantas. Arga Pratama, ku dengar kau masuk rumah sakit. Kau baik-baik saja? Sad Pam. Keluarkan wanita ini dari kamar rawat. Tidak. Arga Pratama, jangan begitu. Aku benar-benar khawatir padamu. Rasa khawatirmu dan suaramu membuatku mual. Setiap lihatmu, aku teringat betapa bodohnya aku dulu tertipu olehmu. Nona Citra, ayo pergi. Tidak, aku tidak mau pergi. Arga Pratama, jangan lakukan aku seperti ini. Aku benar-benar tahu salahku. Mire, hasta quiere pegarme. Hello, Bagas. Ada apa? Begini, film favorite. Sudah tayang. Aku ajak kamu nonton akhir pekan ini. Nadia, kamu kenapa? Tidak enak badan? Aku rasa cuma agak pusing. Tidak apa-apa. Aku sendiri sebentar akan membaik. Halo. Putar balik ke rumah Nadia. Tapi, Direktur Bagas, sebentar lagi Anda ada pameran bernilai miliaran. Kalau cari Nona Nadia sekarang, takutnya tidak sempat hadir. Tidak apa-apa, ke rumah Nadia dulu. Bagas. Kenapa kamu datang hari ini? Bukannya kamu ada pameran? Nadia, syukurlah kamu baik-baik saja. Pameran apa? Uang sebanyak apapun. Tak lebih penting darimu. Arga. Aku demam hampir 40 derajat. Bisa pulang menjengukku? Nadia, kalau demam, pergi ke dokter. Apa aku dokter? Dan, sudah berapa kali aku bilang, saat aku kerja, jangan ganggu. Die painfully before me. Kau sanggup tanggung? Baik. Aku mengerti. Nah, begitu. Nadia, kamu harus lebih mengerti. Dengan begitu, aku akan lebih mencintaimu. Kalau demam, tidurlah yang banyak di rumah. Minum air hangat, nanti sembuh. Nadia, kamu bukan anak kecil lagi, harus mandiri. Ternyata saat aku tak lagi berhati-hati, ada yang peduli padaku. Jangan sungkan, cepat. Minum sup iga ini, tambah nutrisi. Boleh. Masakmu masih sebagus dulu. Vai demorar algum tempo. Suka, itu sudah cukup. Kamu jago masak? Siapapun yang jadi pacarmu pasti sangat beruntung. Selama bertahun-tahun, kenapa kamu tak pernah izin punya pacar? Kamu tak tahu, gibah di luar sana mengatakan apa tentangmu.
Bilang arah cintamu tak jelas. Kalau begitu, Nadia, keberuntungan ini kuberikan padamu. Mau terima? Apa? Apa? Kamu tidak sedang bercanda, kan? Nadia, aku tidak bercanda. Sebenarnya, setiap tahun setelah berpisah, setiap detik, aku selalu merindukanmu. Nadia, sebenarnya, kamu tak perlu buru-buru memberi jawaban. Berapapun lama, aku rela menunggu. Cepat sembunyi, aku akan mencari kalian. Tolong! Ayah, Ibu, Nadia ingin pulang. Nadia, aku datang menolongmu. Bagas, kamu datang? Bagus sekali. Bagas, kamu sangat baik padaku. Nanti kalau aku besar, kita seperti waktu kecil. Main rumah-rumahan. Aku mau menikah denganmu. Boleh? Baik. Hai kan kelingking, 100 tahun tak boleh berubah. Ternyata dulu sekali. Aku sudah pernah berjanji akan menikah dengan Bagas. Proyek perusahaan belakangan. Kenapa ruginya separah ini? Direktur Arga, Grup Gunawan mengumumkan, di Kota Selatan semua mitra proyek yang bekerja sama dengan kita tak akan lagi bekerja sama dengan kita. Jadi perusahaan lain di Kota Selatan takut menyinggung Grup Gunawan dan tak mau kerja sama dengan kami. Akibatnya, perusahaan kami tak dapat proyek dan rugi besar. Direktur Arga, kalau begini terus sangat merugikan perusahaan. Anda harus cari solusi. Bagas ini sungguh keterlaluan. Merebut Nadia dariku, sekarang bahkan mau hancurkan segalaku. Nadia, nanti pulang kerja, mau ke kau nonton film denganku? Departemen kalian akhir-akhir ini, karena bikin proposal seperti apa? Aku gaji kalian, cuma buat makan gaji buta. Maaf, Direktur Bagas. Direktur Bagas akhir-akhir ini kenapa? Seperti menang lotre. Aku juga tak tahu. Sudahlah. Kalian keluar dulu. Proposal selanjutnya, kerjakan dengan baik. Direktur Nadia, Citra Lestari melaporkanmu. Menjiplak desain perhiasannya. Mohon ikut kami untuk diperiksa. Apa? Director Ryan. Asal Bapak bantu, jatuhkan Nadia. Aku jadi milik Bapak. Tapi Nadia tetap punya bakat. Dia bisa bawa keuntungan buat perusahaan. Director Ryan. Nadia itu bisa terkenal. Karena didikan Bapak. Lagi pula, setelah Nadia jatuh, sebakat apapun dia, tak akan bangkit lagi. Tapi, Wah, Direktur Ryan, jangan ragu lagi. Malam begitu singkat. baiklah. Ku coba kemampuanmu. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat diangkat.
Silahkan coba lagi nanti. Director Bagas. Filmnya sudah selesai. Nona Nadia belum datang. Nona Nadia juga. Nggak datang, nggak bilang. Nadia. Buktinya jelas. Masih mau membantah? Tidak mungkin. Ini semua sketsa desainku. Kenapa ada di sini? Iya, Kak Nadia. Walau aku paham, kamu tak bisa mendesain. Tapi sebagai desainer perhiasan, kamu tak boleh menjiplak karyaku. Kamu memfitnah. Kamu bukan lulusan jurusan desain. Mana mungkin jiplak karyamu? Tapi sketsa desainmu selama ini ada padaku. Dengan ini, Nadia, semua desainmu jadi milikku. Kamu keterlaluan. Aku tahu. Lokasi sketsa ini, selain aku, hanya Arga yang tahu. Dia yang kasih tahu kan? Benar? Kak Nadia bicara apa? Aku nggak paham. Nadia. Karena menjiplak Citra Lestari, perusahaan memecatmu dan umumkan plagiatmu ke internet. Director Rian, aku kerja bertahun-tahun di sini. Pasti ada jasanya. Bagaimana bisa pecat aku tanpa penjelasan? Nadia. Kau sendiri yang memilih jalan sesat. Bahkan berani menjiplak. Aku tak menuntutmu. Reputasi perusahaan, kerugian yang kau timbulkan, sudah merupakan kemurahan hatiku. Aku mengerti. Kalian bekerja sama. Obatku. Citra Lestari. Apa sebenarnya maumu? Apa mauku? Nadia Wibowo, awalnya aku yang lebih dulu kenal Arga Pratama. Kalau bukan karena kau, muncul tak tahu malu. Meski aku menolak pengakuannya, dia tetap milikku. Ku beri kau punggut. Nadia Wibowo, kenapa kau begitu beruntung? Kanker otak pun tak membunuhmu. Kau seharusnya mati. Tanganku! Citra Lestari. Kau telah berbuat banyak kejahatan. Tidak takut karma? Karma? Aku tak takut. Hentikan. Nadia, kau baik-baik saja. Obatku. Bagas Gunawan. Berikan obat itu padaku. Direktur Bagas. Citra Lestari, kaki mana yang menginjak Nadia? Hancurkan kaki itu. Siap. Director Ryan. Kau telah membuat marah, Bagas Gunawan. Siapa di kota selatan berani menolongmu? Maaf Nadia, waktu itu hanya dengar Citra bilang dia tertarik dengan desain perhiasanmu. Jadi ku beri dia lihat. Aku sangka dia menggunakannya untuk menjemputmu. Sudah tak penting. Bawa aku pergi. Aku tak mau lihat dia lagi. Nadia Wibowo. Arga Pratama, aku masak bubur untukmu. Cepat diminum. Sekalipun sibuk kerja, jaga kesehatan juga. Baik. Nadia, aku segera ke sana. Nadia? Nadia, kamu di mana? Jangan tinggalkan aku. Nadia. Ternyata semua hanya halusinasi. Nadia, bodohnya aku. Bagaimana caranya aku bisa menemukanmu lagi? Kenapa dulu aku kabur dari pernikahan?
Kalau tidak, kita pasti sudah menikah sekarang. Tak akan ada banyak masalah. Dokter bilang kamu tidak apa-apa. Tapi selama ini perlu istirahat total. Jangan sampai marah lagi. Masalah Citra memfitnahmu. Serahkan saja padaku. Aku sudah punya cara untuk menghadapi Citra. Cara yang bagus. Kamu hanya perlu bantu aku sedikit. Baik. Apa yang perlu aku bantu? Bantu aku adakan konferensi pers. Kali ini, aku pasti akan, por favor, fitnah keji Citra padaku. Aku balas habis-habisan, biar dia terjerat jebakannya sendiri. Desainer Nadia, Nona Citra, melaporkanmu menjiplak. Diberhentikan dari perusahaan, apakah benar? Nona Nadia, kenapa kamu menjiplak? Citra Lestari, sebagai desainer terkenal, tidakkah kamu malu? Tidak benar. Tapi kalau Anda tidak menjiplak, mengapa desain sketsa Nona Citra persis sama dengan Anda? Lagi pula dia mencatat tanggal desainnya. Saya punya kebiasaan. Yaitu, setiap kali saya dapat inspirasi perhiasan, saya selesaikan dulu desain elektronik di tablet. Baru gambar di sketsa. Semua bisa lihat baik-baik desain perhiasan elektronik saya. Bukankah waktunya lebih awal dari sketsa? Benar juga. Kalau begitu, berarti Citra Lestari memfitnah desainer Nadia Wibowo. Citra Lestari memfitnah saya. Bukan cuma sekali 2 kali. Apa semua lupa? Masalah dia minta maaf ke saya di seluruh internet. Dulu, hari ini saya adakan konferensi pers ini. Selain buktikan diri saya tak bersalah, juga mau umumkan satu berita ke semua teman-teman wartawan. Hari ini saya mau umumkan ke warga Kota Selatan. Bagas Gunawan adalah pacar saya. Nadia, kau setuju? Tidak. Nadia Wibowo. Mana mungkin kau benar-benar cinta pria lain? Aku tak izinkan. Enak tidak masakan sini? Enak, tapi tetap tak seenak masakanmu. Kamu ini. Kalau suka masakan saya masak tiap hari untukmu. Seumur hidup. Baik. Arga, cepat makan. Masakannya enak. Baik. Kalau begitu nanti sering ajakmu ke sini. Sanggup? Sudah kuduga, Arga, kau yang paling baik padaku. Masih berani minum? Nekat sekali. Dimas, biarkan aku minum. Kau tak tahu. Hari ini kulihat Nadia makan bersama Bagas. Tahu yang paling kejam? Apa itu? Apa? Cara dia dulu memandangku dan mencintaiku, kini diberikan pada orang lain. Sedangkan aku bahkan tak berhak berdiri di hadapannya. Arga, sudah sampai di sini. Lepaskan saja. Lepaskan saja. Bagimu dan Nadia. Tidak, aku tak rela. Setelah kehilangan Nadia, baru kusadari dialah bagian terpenting dalam hidupku. Aku harus dapatkannya kembali. Dimas, bukankah kau jago merayu wanita? Tolonglah aku. Katakan aku, bagaimana caranya kembali bersama Nadia? Kembali ke saat dia mencintaiku. Arga, itu hal yang mustahil. Hadapilah kenyataan. Sudah larut malam, masih baca berkas? Aku ingin buka studio perhiasanku sendiri. Namanya Nadia Bagas. Dara-dara ini harus kupelajari. Kudengar, Direktur Perhiasan Hartono, dilaporkan karena penggelapan pajak dan sudah diamankan. Aku yang melakukannya. Selama bertahun-tahun di perhiasan Hartono, Rian Hartono bekerja sama dengan Citra Lestari memfitnahku seperti ini. Dia sudah tak punya hati, aku juga tak akan, mudah-mudahan, melepaskannya. Bagas, kau benci aku yang licik seperti ini. Nadia, semua tentangmu. Kucintai. Kalau begitu, studioku. Namanya Nadia Bagas ya? Bagus. Nadia, malam ini, biar ku jaga kau baik-baik, ya? Jangan bicara sembarangan. Pero no importa. Studio desain kita baru buka hari pertama. Sudah kebanjiran pesanan. Jadwal desain sudah penuh sampai tahun depan. Bagus sekali. Kau sibuk dulu saja. Baik.
Nadia, selamat ya. Akhirnya kau wujudkan impianmu. Buka studio sendiri. Nadia, aku tahu aku bersalah padamu. Tapi apa sekarang? Kau bahkan tak mau memandangiku? Arga, sekarang aku sudah punya hidup baru. Kalau kau benar-benar merasa bersalah, jangan ganggu lagi hidupku. Cukup, Arga. Jangan bilang kau cinta padaku lagi. Jangan bilang maaf lagi. Kau pernah lihat bagaimana aku mencintaimu. Kau harus lebih paham. Sekarang aku benar-benar tak cinta padamu lagi. Nadia, apa? Bagas begitu hebatnya? Lebih baik dariku? Dia memang baik. Tapi yang lebih penting, aku mencintainya. Nadia, aku bawa makanan untukmu. Coba tebak apa yang kubuat. Makanan favoritmu, iga asam manis. Terima kasih, Bagas. Kalau begitu, aku tak ganggu kalian. Aku pergi dulu. Direktur Nadia, kerja keras ya. Dengar-dengar, di mall dekat rumah kita sedang ada acara pembukaan. Ramai sekali. Mau lihat bareng? Ikut kamu saja. Ayo. Nadia, kupikir kau tak akan datang menemuiku lagi. Arga, sebenarnya kau harus paham. Bahkan jika aku tak akan kembali padamu. Nadia, sebenarnya aku ingin bertanya, aku seburuk ini. Apa kau menyesal mengenalku? Seharusnya tidak menyesal, kan? Tahukah kau dulu, kenapa aku menyukaimu? Masih kuingat, saat masih kecil, orang tuaku baru meninggal. Saat itu, aku sangat sedih, duduk di gerbang kompleks. Kau kebetulan lewat, memberikanku sebutir permen. Saat itu kau bilang padaku, kalau sudah makan, takkan sedih lagi. Ternyata, kaulah gadis kecil itu yang menangis tengah malam itu. Takdir, bagaimana ya? Sungguh tak bisa ditebak. Arga, mungkin kau tak tahu. Permen yang kau berikan dulu itu, membuatku lama sekali tak pernah bisa melupakanmu. Maafkan aku. Ini salahku. Jika bukan karena aku termakan bujukan mempercayai perkataan Citra, keliru menganggap obsesiku padanya sebagai cinta, kita takkan terlewatkan. Sudahlah. Ada hal yang kalau terlewat, ya sudah. Tak ada jika. Arga pertama. Mulai sekarang, kita kembali jadi orang asing. Jalani hidup masing-masing. Oh ya. Ini ku kembalikan. Kita impas. Rupanya sudah tak manis lagi. Siapa? Citra Lestari? Kau yang suruh orang culik aku. Kau gila? Tak takut kulaporkan ke polisi? Lapor polisi? Kau kira aku takut? Ku beritahukan. Sekarang aku tak takut apapun. Lagi pula, aku juga orang yang mau mati. Maksudmu apa? Nadia Wibowo. Ini semua berkatmu. Pacar barumu itu, Bagas Gunawan. Kalau bukan dia yang suruh orang, patahkan kakiku ini. Aku tak akan ke rumah sakit dan ketahuan kena kanker lambung. Apa? Citra Lestari, bagaimana mungkin kau benar kena kanker lambung? Aku juga harap itu palsu. Nadia Wibowo, kau tahu betapa cemburunya aku padamu?
Kenapa kau selalu beruntung? Hilang Arga Pratama. Muncul Bagas Gunawan. Pria hebat seperti itu mencintaimu. Tapi aku tak punya apa-apa. Kehilangan Arga Pratama sudah cukup. Sekarang benar kena kanker lambung. Tenang saja, Nadia Wibowo. Aku tak akan bunuh kau sekarang. Tapi Arga Pratama dan pacar barumu itu Bagas Gunawan, kalau dia tak mau menyelamatkanmu, hasilnya bisa lain. Citra Lestari, kamu mau apa? Serang aku saja. Jangan libatkan orang tak bersalah. Nadia! Semua pria yang mencintaimu akan kuhancurkan. Aku tak bahagia. Kau pun jangan harap. Lepaskan Nadia! Arga Pratama, Bagas. Kalian datang cepat juga. Lepaskan Nadia! Kita bicara baik-baik. Letakkan pisau itu, semua masih bisa diperbaiki. Nadia, Jangan mendekat. Mendekat, ku bunuh dia. Nadia! Dasar apa yang kau punya? Hingga dua pria begitu mencintaimu. Aku kurang gimana? Ini sungguh tak adil. Citra Lestari. Lepaskan Nadia. Berapa uang yang kau mau? Semua aku kabulkan. Aku sudah kanker lambung stadium akhir. Buat apa uang? Citra Lestari, kenapa kau bilang? Kanker lambung stadium akhir lagi? Kali ini, benar. Arga Pratama, aku benci padamu. Kalau bukan karena kau berubah hati, mana mungkin aku bisa jadi begini? Kau mau selamatkan Nadia? Boleh. Itu bensin. Arga, kalau mau selamatkan dia, siramkan bensin itu ke tubuhmu. Jangan, Arga. Aku tak mau kau urus aku. Jangan dengarkan dia. Jangan bicara sembarangan. Atau aku sekarang juga akan membunuhmu. Arga, tak kusangka kau sekarang bisa menjadi seperti ini. Nadia Wibowo sudah berada di sisi pria lain. Kau malah demi dia sampai tak peduli nyawamu. Citra Lestari, aku sudah lakukan yang kau minta. Bisa kau lepaskan Nadia Wibowo sekarang? Arga Pratama. Tak kusangka kau juga akan memohon padaku suatu hari. Kau tahu dulu kenapa aku menolakmu? Dulu itu cuma menguji ketulusanmu, menggantungmu. Siapa sangka kau malah berpacaran dengan Nadia Wibowo. Kau yang mengkhianatiku. Arga Pratama, semua ini kau yang memaksaku. Dulu kau selalu bilang cinta padaku. Tapi akhirnya malah jatuh cinta pada Nadia Wibowo. Yang lebih keterlaluan, kau bahkan mau menikahinya. Arga Pratama, aku jadi begini semua karena kau memaksaku. Sekarang bakar diri. Mau selamatkan Nadia Wibowo boleh? Kecuali kulihat kau mati tersiksa di depanku. Jangan, Arga Pratama. Jangan dengarkan dia. Nadia Wibowo, jangan menangis. Bisa mati demi kamu, bagiku. Juga sebuah kelegaan. Jangan, Arga Pratama. Nadia Wibowo, kau tahu? Penyesalan terbesarku adalah, andai waktu bisa kembali, aku tak akan pernah kabur dari pernikahan. Arga Pratama, lalu aku ini apa? Bukan cuma Nadia Wibowo yang mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Arga Pratama, begini saja. Aku kasih kau kesempatan hidup. Asal kau mau bunuh Nadia di depanku. Aku kasih kesempatan ini. Kita kembali bersama. Setuju? Aku tak cinta padamu. Kalau begitu, matilah. Jangan, Arga Pratama. Aku nyaris mati ketakutan. Kupikir takkan bisa jumpa lagi. Nadia, kau harus mati. Jangan. Arga, kok kau yang kubunuh Nadia? Arga, tahan. Dokter segera datang. Nadia, kau menangis untukku. Tenang. Pasien sudah ditangani. Sudah tak apa. Syukurlah. Bagas, kenapa? Arga demi kau. Tak peduli nyawa. Kau maafkan dia, tinggalkan aku? Tak apa. Nadia, aku hormati pilihanmu. Bagas,
Jangan berpikir begitu. Aku dan Arga sudah masa lalu. Berapa kali pun dia selamatkan aku, cintaku padamu. Arga, terima kasih sudah selamatkan aku. Tak apa, Nadia. Bahkan mati untukmu. Aku rela. Nadia. Hutangku padamu tak bisa kubayar. Arga, tenang saja. Sudah kuminta grup Gunawan umumkan hak batasi kerjasama denganmu di Kota Selatan. Perusahaanmu akan cepat pulih. Pokoknya aku sudah kehilangan yang terpenting. Lainnya sudah tak penting lagi. Arga bersama, sebenarnya kami datang hari ini juga membawa kabar untukmu. Apa? Aku dan Bagas Gunawan akan menikah. Bagus. Bagus sekali. Semoga kalian bahagia. Tuan Bagas Gunawan, apakah Anda bersedia mengambil wanita cantik di hadapan Anda ini menjadi istri sah Anda dalam suka dan duka, sakit maupun sehat? Apakah Anda bersedia? Aku bersedia. Nona Nadia Wibowo, apakah Anda bersedia menikahi pria tampan di hadapan Anda ini? Dalam suka dan duka, sakit maupun sehat, apakah Anda bersedia? Aku bersedia. Mempelai pria, Anda boleh mencium mempelai wanita Anda. Tak kusangka, suatu hari bisa menikah denganmu. Kupikir kita sudah terlewat. Jangan menangis. Tuhan tak akan biarkan dua orang yang saling mencintai terlewat. Lari pelan-pelan, jangan jatuh. Iya, Nek. Iya, Nek. Dua bocah kecil ini lingkang seperti anak kengil. Entah warisan siapa. Ya pasti warisan. Butua kamu. Aku masih ingat. Waktu kecil kamu selalu main mengikuti di belakangku. Mana mungkin. Waktu kecil aku sangat pendiam. Menurutku, justru mirip kamu. Kamu yang nakal. Pak tua. Tapi, waktu berlalu begitu cepat ya. Waktu berlalu cepat. Kita sudah tua begini. Jadi kakek nenek. Butua. Kau salahkan aku lagi. Aku masih ingat. Waktu kecil kau nakal, main petak umpet, jatuh ke jebakan. Ku cari seharian. Kenapa selalu ingat itu? Tapi, Pak tua, katakan kalau kita mati nanti, bisa saling temukan? Istriku. Tenang saja, kemanapun kau di kehidupan nanti, pasti kutemukan. Akan kukejar terus, hingga kau mau menikah. Hira janji. Di kehidupan nanti, aku masih denganmu. Baik. Direktur Arga, dokter bilang kesehatan Anda semakin menurun. Anda demi Nyonya Besar Gunawan. Tak menikah seumur hidup. Sekarang sudah sampai sini, masih tak mau menyiapanya. Nadia pasti tak ingin ku ganggu. Dulu aku kabur dari pernikahan. Pasti kehilangan dia selamanya. Menjalani sisa hidup dalam sesal dan sepi. Ini seharusnya hukumanku.